moving average aja Pak. Sama sih, saya juga masih pakai MA ini. Nah, jadi kita langsung aja ya Pak ke materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini simpel banget tapi bisa apa ya, beratnya profitable gitu dan konsisten. Ya lossnya ada tapi tetap gitu loh. Ketutup bulannya itu bisa dapat 5 sampai 30% itu satu bulan dengan menggunakan teknik ini aja. Tapi harus benar-benar ibaratnya mengikuti rules dari tekniknya itu sendiri, Pak. Nah, misalkan kita ambil contoh ya. Ini salah satu teknik yang digunakan Master Vincent juga, ya, money hunter-nya. Cuman bedanya saya menggunakan periodenya itu MA21 dan MA55. Nah, sedangkan Master Vincent itu ada di MA13 dan MA34. Itu sih perbedaannya aja. Nah, misalkan kayak saya, gimana caranya memunculkan MA di di laptop atau misalkan di komputernya. Ini Bapak bisa tinggal klik indikator, terus trend, lalu di sini moving average, ya. Klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan MA yang saya pakai itu periodenya 21, ya. Metodenya eksponensial, ya. Nah, kalau misalkan yang Master Vincent itu ininya 13, Pak. Periodenya 13, metodenya sama, eksponensial, dan yang warna yang paling kecil MA-nya itu saya pakai warna merah. Nah, ya. Misalkan 21 nih. 21, kita klik OK. Karena saya udah pakai, berarti ini bakal double. Nah, terus kita lakukan yang sama, trend, kemudian average, yang birunya saya menggunakan 55. Tapi kalau misalkan Master Vincent itu ada 34 eksponensial sama, tinggal warnanya rubah menjadi biru. Biar simple. Nah, tampilannya seperti ini, Pak. Yang di layar seperti ini ya. Nah, misalkan di sini saya ambil contoh, saya ambil posisi buy ya. Sekarang nih di harga tadi, di harga kurang lebih 2459,98. Nah, kenapa saya ambil posisi di sini? Karena kalau misalkan kita menggunakan MA, itu ada syaratnya tiga, Pak. Yang pertama, itu tunggu MA bersilangan. Ya, ini antara MA merah sama biru, ini bersilangan. Nah, ini indikasi bahwa tren bakalan berganti. Ibaratnya kan MA merah itu emang yang paling kecil ya Pak. Nah, saat MA yang paling kecil itu berada di atas MA yang paling besar, maka itu trennya bullish atau naik gitu ya. Nah, setelah bersilangan, kita lihat dulu, biarkan MA merah dan MA biru ini berjarak ya. Nah, udah berjarak kayak gini. Yang ketiga, syaratnya itu adalah tunggu candle menyentuh salah satu MA-nya. Misal di sini contoh dia menyentuh MA merah di sini, maka di sini kita bisa ambil posisi buy ya. Di sini buy. Buy ya. Kita lihat ketika udah menyentuh MA, dia bergerak kembali naik ya, naik kembali. Di sini nyentuh lagi. Makanya kenapa menggunakan MA itu enak, ya ini follow trend. Jadi ketika kita ambil contoh aja, misalkan ambil 3 atau sampai 5 poin aja dengan menggunakan lot terkecil dulu aja, misalkan 0,10. Berarti kalau misalkan 0,10, 3 poinnya itu adalah $30. Kalau misalkan 55 poin, itu kita dapat $50. Nah, kalau misalkan dari satu candle ini udah lebih dari 4 poin.
Kalau misalkan kita ngambilnya 3 sampai 5 poin ini udah TP, udah kena nih. Udah ibaratnya kita udah untung. Nah, di sini juga sama, ada MA yang tersentuh lagi ya. Di sini kita bisa ambil peluang buy lagi. Selama MA yang biru masih berada di bawah MA merah, maka fokus kita adalah mencari peluang buy-nya. Di sini udah profit, nyentuh lagi MA, di sini kita ambil posisi buy lagi. Sama halnya kayak sekarang, saya ambil posisi buy di sini, di harga yang sekarang, karena MA-nya baru kesentuh nih, ya MA kesentuh, maka kita ambil posisi buy. Gini, ini saya udah pasang TP, udah pasang SL gitu. Jadi kalau misalkan ini simpel banget Pak, bersilangan, berjarak, menyentuh, baru kita entry. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan MA biru berada di atas MA merah, maka peluang yang harus kita ambil yaitu sell-nya Pak. Misalnya kayak gini, contoh ya. Ini kan bersilangan lagi nih. Ini dari tren naik, dia bersilangan. Dari asalnya merah ada di atas biru, sekarang bersilangan menjadi merahnya di bawah. Nah, udah bersilangan kayak gini, berjarak ya antara candle lagi. MA biru sama MA merah berjarak, dan di sini ada sentuhan dari candle ke MA ya. Ini bisa kita ambil posisi sell. Tinggal gitu aja sih Pak, simpelnya ya. Cuman lebih baik kita padukan dengan support dan resisten juga. Mungkin kalau misalkan itu tahu ya, karena basic banget. Nah, di sini ngambil 3 poin atau 5 poin ini udah dapat lagi. Misalkan ambil sell di sini, candle kedua juga udah dapat 6 poin. Ini udah ketutup harusnya. Ya udah TP gitu. Nah, di sini nyentuh lagi. Ya sama. Selama candle masih di bawah MA, maka peluang kita untuk mendapatkan peluang gitu ya untuk ambil posisi saya lagi, ini bisa saya lagi di sini dapat lagi ya. Nah di sini ini kan udah jadi support ya. Nah ini support yang dimana kalau misalkan kita ambil posisi sell di sini itu beresiko ya, karena meskipun dia udah nyentuh MA di sini, tapi dia udah mendekati harga supportnya nih, yang di mana kalau misalkan harga support itu bagusnya kita untuk membeli ya. Jadi kalau misalkan Bapak udah mendapatkan momen 1-2 kali gitu ya hari itu, dan harganya udah mendekati harga support, maka ya udah tinggalin aja. Toh kita udah profit gitu. Nah, udah kayak gitu, ini cara untuk menghindari Bapak ngejual atau ambil posisi sell itu di support. Takutnya kan sell di bawah, buy di atas gitu. Itu salah satunya pengguna MA biasanya pakai kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu banget. Nah, untuk menghindarinya, maka kita harus padukan juga yang namanya support dan resisten. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan udah deket support. Nih ya, udah deket support banget. Takutnya kalau misalkan kita ambil posisi sell di sini, ya, di sini nih, ternyata candlenya berhasil ditembus dan dia berhasil memberikan apa ya, penyilangan kembali di sini. Maka di sini kita mendapatkan stop loss kalau misalkan kita tetap ambil posisi sell ya. Tapi saya tidak menyarankan kalau misalkan harganya sudah mendekati area support. Nah, ini udah kena stop loss berarti kita, karena harganya udah nge-breakout MA-nya. Dan di sini ditegasin dengan adanya persilangan antara MA merah dan biru. Yang tadinya merah di bawah, sekarang udah berubah ke atas. Nah, setelah ada persilangan kayak gini, berarti fokus kita yang tadinya sell, kita ubah menjadi buy. Ya, sama rules-nya, bersilangan, berjarak antara MA merah sama MA biru,
Setelah bersilangan kayak gini, berjarak, disentuh, baru kita open posisi. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ini salah satu, kalau misalkan Bapak mau coba dengan pakai teknik ini, juga silahkan. Karena kan di handphone juga bisa dipakai, di laptop apalagi lebih enak gitu ya, kelihatan kelihatan jelas. Nah, ini bisa Bapak pakai juga. Ada pertanyaan dulu gak Pak? Kalau saya sih pakainya sih yang simple-simple kayak gini gitu. Pertanyaan pertama dari saya, Boleh. apa ya? Pertama yang tadi Hmm? setting MA berapa, MA berapa Ya, gitu ya. Nah, itu ya. kategorinya semakin kecil itu apa, semakin besar itu apa gitu ya. Oke. Tadi kan ada yang 13, katanya ada Ya, yang betul. berapa tadi, berapa gitu saya lupa tadi. Ya, Terus ya. yang Nah, kalau kedua misalkan, ada, oh boleh, apa langsung aja dulu satu-satu. boleh satu-satu aja dulu ya, biar langsung. Oke, siap. Oke, Nanti rekaman ini saya bisa dapat ya, karena dapat malum dapat. lah, Ya, takut saya lupa. siap siap, aman Pak. Oke, jadi jawabannya kenapa, eh, apa perbedaannya periode yang besar sama yang kecil ya. Nah, Betul. perbedaannya itu ketika kita menggunakan periode yang lebih kecil, misalkan contohnya MA13 dan MA21. Nah, periode ini itu menentukan pembacaan candle misalkan 13, berarti 13 candle ke belakang si MA ini terbentuknya tuh garisnya tuh dari 13 candle ke belakang, Pak. Kalau misalkan kita Hmm, menggunakan MA21, maka candle yang dibacanya itu sebanyak 21 dari belakang, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 21. Maka terbentuklah MA ini di area itu. Nah, kalaupun misalkan untuk penggunaannya, apa perbedaannya? Semakin besar MA, itu semakin lama disentuhnya. Karena kita sistemnya intraday, maka kita menggunakan MA21 dan MA55. MA55 ke bawah itu bisa dipakai intraday. Tapi MA55 ke atas itu bisa dipakai untuk semi long term. Misalkan jarak untuk ambil peluang profitnya itu lebih dari 10 poin. Kalau tadi kan kita ambilnya 3 sampai 5 poin. Nah, itu bisa salah satu menjadi pembedanya juga, Pak. Kalau misalkan MA-nya semakin besar, maka candle yang dibaca pun semakin jauh gitu. Misalkan MA100, nah 100 candle ke belakang dibaca dan hasilnya pun bakalan beda ketika misalkan kita pakai MA13 misalkan. Warnanya hijau ya. Nah, nah kalau misalkan MA13 ini adanya di atas, Pak. Tuh ya, di sini. Misalkan yang biru ini saya rubah jadi 21 deh. Nah, jadi kayak gini. Jadi semakin kita mendapatkan MA kecil, itu semakin apa ya, beratnya lebih apa? Lebih aktif. Jadi sedikit-sedikit open posisi, sedikit-sedikit open posisi. Jadi gitu, lebih apa ya? Ibaratnya tuh lebih, orang-orang bilang tuh lebih agresif gitu kalau misalkan kita menggunakan periodenya lebih kecil gitu. Jadi bakalan sering masuk. Kalau misalkan yang Miss Stanley kan 8, 21, 125. Nah, MA8 sama MA21-nya itu untuk scalping. Nah, kalau MA yang 125-nya itu untuk tahanan supportnya. Nah, ini juga kan MA itu juga kan salah satunya menjadi support resisten yang ini ya, yang bergerak gitu, yang fleksibel. Jadi ketika MA disentuh,
Kalau misalkan candlenya berada di atas MA, ya berarti peluangnya ini akan tertahan sama MA dan akan melanjutkan kenaikan. Contohnya seperti ini gitu. Sama halnya kalau misalkan si MA-nya berada di atas candle, misalkan contohnya ini, maka peluang yang harus kita ambil yaitu mengambil posisi sell-nya. Ketika udah nyentuh MA, sell, MA, sell gitu. Ini bisa dipraktekin sama Bapak ya gitu ya. Dan itu pun ibaratnya Bapak bisa santai juga karena intraday paling sehari bisa dapet 2 sampai 5 momen lah kalau misalkan menggunakan MA ini. Kalau 8 sama 21 itu mungkin bakalan lebih banyak juga momennya. Cuman ya kebanyakan harganya itu ibaratnya ke plotting dulu Pak. Kalau misalkan semakin kecil tuh kan kalau misalkan kita ambil contoh aja ya. Misalkan kita pakai MA tambahan MA 8 warnanya misal hijau. Nah, ditambah ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan MA21 kita entry-nya di 2459 poin sekian ya. Sedangkan kalau misalkan yang MA8 kita dapatnya di 2462,70. Jadi lumayan tuh. Ya, ibaratnya ke plotting dulu nih. Sekarang tuh kalau misalkan kita menggunakan MA8 ya kita ke plotting dulu gitu. Kalau misalkan ini ibaratnya dapat harga terbaiknya lah gitu kalau misalkan MA21 gitu Pak. Dan pertanyaan kedua Pak? Pertanyaan, kalau berarti semakin time frame-nya lebih besar gitu ya, Ya, anggaplah maksudnya kan akurasinya lebih lebar juga berarti ya, betul. akurasinya. Jadi kalau kayak ini juga terkait tergantung metode yang digunakan kali ya. Ada yang Betul, betul. intraday, ada yang Ya, scalping mungkin lebih kecil lagi kali time ya frame-nya lebih ya. kecil lagi. Cuman dari sini ada ininya, misalkan ini kan open posisi ada buy ada sell ya. Betul. Tapi kan kadang kita harus stop limit ya apa namanya ya apa Oh, by limit. eh buy limit atau misal bukan buy limit apa namanya stop loss. Ah lupa. Oh, oke. Stop loss jangan sampai juga. Ini kan pergerakannya kan apalagi tadi dengan apa ya dengan time frame yang lebih luas gitu ya. Ya, Otomatis pergerakan garis ini baru akan semakin lebar. muncul misalkan contoh yang di buy pertama nih yang warna hijau. Mungkin di Hmm. saat nempel di situ pergerakan aktualnya udah naik kali ya. Aktual garis kan garisnya muncul itu mungkin akan sedikit terlambat ketimbang aktual pergerakannya mungkin nggak. Kalau MA yang eksponensial enggak sih Pak. Jadi bisa kita eh, pending order juga bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau misal kita ambil contoh market lain deh, misalkan GU kita pakai. Mudah-mudahan belum nyentuh ya. Cuman emang ngikutin gitu loh. 21 merah. Udah kayaknya ini udah ke break out nih. Udah prepare untuk ambil uang banyak. Nah, kayak gini ini kan baru kesentuh kalau menggunakan Iya. A gitu. Nah, di sini baru kita entry. Maka baru kesentuh. Gitu. Hmm. Gitu. Dan kalaupun misalkan kita mau pakai stop loss, itu bagusnya di bawah MA yang biru. MA yang biru sini misalkan stop lossnya. Cuman kebetulan saya aktifnya di Exaus USD aja gitu. Jadi kalau misalkan di sini kan ini kan saya buy SL di sini. Hmm. Karena kan di sini kita bisa lihat di sini ada support nih. Jadi saya taruh di bawah supportnya sedikit lah gitu.
Jadi saya ambil posisi SL-nya di area ini gitu. Ditambahkan lagi ngetrend juga. Nah, di sini nih ada RBS 57 2457 ini ada RBS, makanya SL-nya di 2453 atau 54 deh. Itu kurang lebih di RBS situ. apa, Mas? Gimana? RBS apa? RBS itu resisten become support. Oh iya. Yang tadinya resisten sekarang menjadi support, Pak, karena udah berhasil di breakout gitu. Nah, ini nih. Oh yang ini ya. Nah, ini kan resisten ya. Ini awalnya resisten nih, ya. Iya, Cuman ditembus. berhasil ditembus. Nah, sekarang ini menjadi support. Jadi saya sebut RBS gitu, resisten become support gitu. Sama halnya kayak mana? Nah, ini nih. Ini kan support, udah berhasil ditembus. Maka di sini menjadi support become resisten gitu. Yang tadinya support di area ini dan menjadi resisten nih. Karena udah beberapa kali dicoba tidak berhasil di breakout gitu, dan baru berhasil di breakout di sini saat si MA-nya ini mulai bersilangan kembali gitu. Ada pertanyaan lagi, Pak? Oke, lanjut aja dulu. Siap. Oke. Kalau misalkan untuk pembahasan MA sih seperti itu, cuman kalau misalkan larangan untuk entry di MA itu simpelnya, nah kalau misalkan MA-nya berdekatan kayak gini, Pak, ini dilarang banget kita untuk entry ya untuk metode MA. Gitu. Biasanya news itu sejalan sama MA ini, ngikutin biasanya gitu. Cuman penerangannya ini aja gitu. Kalau misalkan kita mau entry sebelum ada news, misalkan newsnya itu rilis 5 menit lagi misalkan, ya kalau pengen lebih aman ya kita tunggu rilis datanya aja dulu gitu. Nah kalau misalkan yang kayak gini-gini, MA itu kelemahannya pasar sedang sideways dan si MA-nya ini berdekatan kayak gini. Ini nggak bisa dipakai. Kalau mau tunggu bersilangan, ngasih jarak baru kita bisa eksekusi. Lebih bagus itu ketika bersilangan terus si candle ini menyentuh MA-nya, baru press pertama kali, belum belum kesentuh sama sekali, itu lebih bagus, Pak, akurasinya lebih tinggi. Soalnya contohnya seperti ini nih, ini kan bersilangan ya, Pak. Nah, ini bersilangan, ini kan belum ngasih jarak ya, masih apa ya, berarti masih berdekatan. Di sini baru ngasih jarak nih, sini entry there, terbang. Itu pun sama di sini, ini kan bersilangannya di sini. Nah, yang pertama kali pressnya yaitu di sini, baru kesentuhnya, baru kita entry di sini. Itu jauh lebih bagus ketimbang yang udah misalkan itu udah kena di sini, kena lagi nih. Nah, itu agak riskan. Takutnya di breakout. Misalkan kayak gini contohnya. Nih. Gitu. Yang terpenting sih padukan dengan support dan resisten aja, Pak. Gitu. Apalagi kalau misalkan Bapak udah masuk ke kelas apa para member, itu ibaratnya tinggal Bapak follow gitu ya. Ada signal juga kan, signal dikasih, edukasinya juga, alasan untuk ambil posisi sell atau buy itu dijelasin juga. Dan Bapak bisa, ibaratnya kalau misalkan Bapak udah bisa analisa nih, misalkan menggunakan teknik teknik MA ini,
itu Bapak bisa analisa ulang lagi. Jangan ditelan mentah-mentah si signalnya. Karena signal saya misalkan sama Mbak Rahayu ini bisa beda. Saya misalkan menggunakan MA, terus Mbak Rahayu menggunakan order block misalkan. Nah itu bisa beda. Saya ambil posisi buy, Rahayu ambil posisi sell. Itu bisa terjadi. Makanya jangan jangan heran ketika ada misalkan di fasilitas di Dimex ada yang sell, ada yang buy. Itu tergantung teknik yang dipakainya. Kalau misalkan di Stanley itu kan fokusnya 3 MA ya. Misalkan Master Vincent itu ada Fibonacci, ada MA, terus ada apa lagi gitu. Ada MACD gitu. Master Widi itu kan menggunakan order block dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa Bapak juga harus tanyain dulu nih. Ini ambil posisinya berdasarkan teknik apa? MAK atau order block atau apapun itu misalnya. Jadi Bapak bisa tahu gitu